Ibu sekalian, sekilas di program pembiayaan di PPAPT ada KIP kuliah, tadi sudah disampaikan target kita ada 1.040.192 mahasiswa dengan anggaran 14,6 triliun, terus ada adik juga ya, ada 9.141, ada AMN dan juga ada BPI. Next, saya akan fokus saja kedua jenis beasiswa, Bapak Ibu sekalian, ada KIP kuliah dan juga adik ya. Kita sudah terbitkan Kepsesjen ya, Pak Yon ya, KIP kuliah maupun adik. Tujuan sama bahwa KIP kuliah menyasar kepada kelompok masyarakat miskin, ini clear ini. Kalau adik itu kita sasar kepada kelompok yang terbatas akses gitu. Syaratnya sama sebetulnya dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita memprioritaskan anak yang penerima KIP waktu SMA-nya tercatat di DTKS, terus dia masuk dalam maksimum desil 3 P3KE, terus anak panti asuhan, dan juga kita masih mengakomodir begini Bapak Ibu sekalian, bahwa ada kelompok anak miskin lalu kemudian dia tidak terdata di DTKS sehingga dia tidak dapat KIP waktu SMA-nya. Anak miskin tapi tidak terdata dalam miskin ekstrim, misal begitu. Sehingga kita bisa mengakomodir bahwa berikan kesempatan, kita buatkan kriteria, kita lihat ya penghasilan orang tuanya yang penghasilannya di bawah 4 juta atau kalau kita rata-rata di 750.000 itu masih kita gunakan, walaupun itu prioritas terakhir ya Pak Yon ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dan ini kita sudah tuangkan di Kepsesjen kita di tahun 2025 bahwa penerima KIP kuliah itu baik di PTN maupun di PTS kita akan memprioritaskan gitu ya penerima KIP waktu jadi urutan itu sebetulnya kita memprioritaskan dia penerima KIP waktu SMA-nya kita prioritaskan pertama sebagai penerima KIP kuliah. Kita ini juga hadir dari pimpinan perguruan tinggi baik PTN, tadi saya belum menyapa pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir, terima kasih banyak. Kita akan mendorong anak-anak KIP waktu SMA-nya, kita akan dorong dia sebagai prioritas pertama karena mereka itu sudah clear pasti dia miskin. Ada kebijakan kita di tahun 2025 ini dan itu kita sudah tuangkan dalam Kepsesjen Dikti Saintek bahwa pada lulusan mengikuti seleksi SNPMB, di sana ada jalur SNBP dan SNBT. Itu bagi penerima KIP kuliah dan waktu SMA-nya itu prioritas paling utama sebagai penerima KIP kuliah. Nanti kami melalui kebijakan kita akan memastikan bahwa kalau dia sudah lulus SNBP dan dia lulus SNBT dan dia penerima KIP waktu SMA-nya, kita akan melekatkan individu itu untuk kuota kepada mahasiswa penerima KIP kuliah. Ini Bapak Ibu sekalian ingin memastikan khususnya yang anak-anak kita yang sudah lulus 2 jalur seleksi ini, dia cukup bertarung sekali, cukup bertarung pada saat dia seleksi, lalu kemudian ketika dia lulus SNB SNBT dia bisa terima KIP kuliah gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, sehingga jadi urutan prioritas sepertinya begini. Jadi waktu di KIP SMA-nya baik di PTN maupun PTS kita prioritaskan utama bahwa dia sebagai pemegang KIP waktu SMA-nya. Kriteria kedua kita lihat DTKS-nya, apakah dia tercatat DTKS atau tidak. Itu merupakan prioritas kedua. Yang ketiga prioritasnya dia P3KE, maksimum dia desil 3, miskin ekstrim. Dan prioritas keempat adalah menggunakan anak panti asuhan, dan kelima adalah menggunakan surat keterangan ditandai dengan penghasilan orang tua yang tidak lebih dari 4 juta. Kalau dia lebih itu tidak per orang tidak lebih dari 750.000. Berikut Bapak Ibu sekalian terkait dengan rencana distribusi kuota kita untuk tahun 2025. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi akan jadi pemegang KIP waktu SMA-nya, lulus SNBP SNBT, itu kita akan distribusikan kuotanya gitu ya. Lalu kemudian kuota berikut kita akan distribusikan ke PTN dan juga ke PTS melalui L2 Dikti. Juga termasuk sebetulnya ada kuota juga dari pemangku kepentingan gitu ya. Hampir sama sebetulnya dengan sistem kuota di tahun 2025, hanya saja di 2025 ini 2024 kemarin, 2025 kita ingin memastikan jadi anak yang sudah lulus SNBP dan SNBT itu kita memastikan dia akan terima KIP kuliah, sehingga pengkuotaan itu kita akan berikan saat dia melihat lulusan SNBP dan SNBT. Mungkin seperti ini ya.
ini jadi kuota nasional. Jadi iterasi 1 itu ada kuota SNBP dan kuota pemangku. Setelah itu nanti di iterasi kedua kita akan tetap bagikan kuota PTN dan kepada LLDT. Lalu kemudian biasanya juga ada kuota yang pada iterasi yang ketiga terkait dengan ada pengembalian, ada kuota tambahan yang perguruan tinggi yang tidak menyerap lalu kita kembalikan. Namun satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa di tahun 2025 ini akan kita memastikan bahwa kita sekarang lagi menunggu hasil seleksi SNBP nih. Tanggal 18 pengumumannya untuk SNBP. Kita akan menunggu berapa, kita akan lihat berapa penerima KIP waktu SMA-nya, itu akan kita delivery kuotanya ke masing-masing perguruan tinggi berdasarkan rekapan hasil lulus SNBP. Dan akan kami juga lihat nanti lulusan SNBT-nya. Iterasi kedua sama pada tahun-tahun sebelumnya, kita akan lihat kuota dari setelah SNBT kita distribusi kepada PTN dan juga kepada PTS melalui L2 Dikti. Berikutnya sama pembiayaan sama saja, tidak ada yang berubah Bapak Ibu sekalian. Terus tugas dan wewenang sama saja, kita berharap ini ada penguatan pengelolaan kita baik di PTN maupun di PTS. Kita berharap juga LLDikti turut membantu kami. Memang di PTN ini kan tahun 2024 itu PTN itu ada 124 PTN menyelenggarakan KIP kuliah. PTS itu ada 2022 penyelenggara untuk di PTS dan itu dibantu di pembinaan dan evaluasi dibantu oleh L2 Dikti. Yang berikut terkait dengan komponen pembiayaan, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa ongoing masih kita menggunakan dengan skema yang existing, bahwa biaya pendidikannya tetap akan kita bayarkan kepada biaya hidup kita transfer ke mahasiswa dan biaya pendidikan kita transfer ke rekening penerima. Terus di tahun 2025 Bapak Ibu sekalian, kita akan menghitung memastikan bahwa besaran biaya pendidikan berdasarkan akreditasi program studi, bidang ilmu dan juga jumlah sasaran dan ketersediaan anggaran yang ada di PPAPT. Biaya hidupnya sama, kita akan hitung berdasarkan indeks harga lokal di masing-masing kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian terkait dengan evaluasi ini kita pastikan betul ya, Bapak Ibu sekalian kita berkomitmen bahwa kita akan mendorong betul ketepatan sasaran dari KIP kuliah sehingga memang durasi kita sampai 8 semester. Namun setiap semester kita melakukan evaluasi terkait dengan 3 hal, kemampuan ekonomi, prestasi dan juga kondisi penerima. Ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita semua untuk melakukan evaluasi ini, khususnya di perguruan tinggi ya. Kami berharap memastikan dilakukan evaluasi agar betul-betul tepat sasaran penerima KIP kuliah ini. Penyaluran ya Bapak Ibu sekalian tidak ada yang berubah, seperti ini mekanismenya, tidak ada masalah ini. Terus biaya pendidikan ini clear juga sejak awal kita sudah sampaikan, waktu itu kita sudah sempat juga diskusikan dengan Prof Budi ya, bahwa komponen-komponen kita memastikan sih komponen-komponen apa sih yang bisa yang kita sudah tanggung, karena kan biaya pendidikan itu adalah biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran. Jadi clear itu tidak boleh ditagihkan apalagi kepada anak KIP kuliah. Hanya boleh ditagihkan kepada anak KIP kuliah itu adalah yang komponen ini. Misalnya biaya pendukung ya Bapak Ibu sekalian, terus biaya asrama, biaya kegiatan pembelajaran secara mandiri, biaya wisuda, jasa alma mater atau biaya personal. Di luar ini Bapak Ibu sekalian, ketika ada yang ditagihkan kepada mahasiswa itu melanggar. Itu clear ini. Di luar komponen ini yang ditagihkan dan Bapak Ibu sekalian menagih, tidak boleh. Hal yang tidak boleh berarti melanggar, dan di KPSS ini kita sudah aturkan apa yang menjadi sanksi-sanksi kita ketika kita melanggar dari regulasi yang ada. Baik, mungkin sekalian dengan adik sekilas saja ini, adik itu memang tidak ada yang berubah sebetulnya, hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Adik itu kita akan 3 kelompok adik dan di sini juga sudah hadir ya. Coba yang dari adik Papua bisa angkat tangan. Kayak ini dari adik Papua Bapak Ibu sekalian. Adik itu adalah beasiswa yang kita tujukan kepada kelompok masyarakat yang keterbatasan akses gitu ya. Dan di kelompok ada adik Papua, adik 3T, adik repatriasi ya, anak TKI, dan juga adik difabel. Coba adik 3T bisa yang perwakilan? Oke, ini dari adik 3T. Adik repatriasi yang TKI ada perwakilan? Dari repatriasi? Enggak ada. Oh, udah keluar. Adik difabel? Oke, ada tuh, ada adik difabel dari Indah Prasta. Oke. Ini penerima KIP kuliah yang penerima adik ya, yang 4 kategori yang Papua, repatriasi, daerah khusus dan disabilitas.
Ini daerah-daerah sasaran adik wilayah Papua ya. Jadi wilayah Papua, Papua Barat, sekarang kan bernambah Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, pokoknya semua daerah Papua lah gitu. Sama saja ya Bapak Ibu sekalian dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya, mungkin ini ringkas saja. Sama repatriasi dari sekolah-sekolah dari Arab Saudi ya, di Mekah, Riyadh, di Jeddah, Malaysia itu ada Kinabalu, Kuala Lumpur dan Johor. Ini lama studi sama dengan tadi KIP kuliah juga ya, durasi 8 semester. Ini komponen pembiayaannya sama dengan kebijakan KIP kuliah gitu ya. Terus biaya per bulannya ini ada, kita berikan juga biaya hidup dan biaya pendidikan, dan ada bantuan kedatangan untuk kalau adik itu, untuk adik Papua ya, kalau yang biaya kedatangan ini. Lini masa beasiswanya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, saya tidak usah jelaskan ini. Oke, mungkin itu saja Pak Yon mungkin.